Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita mengadakan podcast di Gereja HKI RW 8. Sudah ada 3 narasumber kita di sini. Ada Pak Lurah, ada Pak Pendeta, dan ada Ibu RW. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat. Semangat. Oh iya, saya sampai lupa tadi. Kita sudah punya ada moto cililitan kita, kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah. Bisa kita sebut bersama-sama di sini? Baik. Ya. Cililitan kita, kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Yes, seperti itu ya. Izinkan saya akan bertanya nih kepada Bapak Pendeta. Apa saja nih kegiatan sekolah minggu di gereja ramah anak ini? Ya, kegiatan kita umumnya Bu, ada bernyanyi, ada game, ada belajar, kemudian anak-anak di sini dididik oleh atau dilayani oleh 21 orang pelayan, dan mereka membuat pengelompokan berdasarkan usia. Ada yang balita, ada yang kelas kecil, ada yang pratama, ada yang praremaja, dan semua kegiatannya disesuaikan berdasarkan usianya. Berdasarkan gitu. usia. Ya. Rata-rata usia anak ramah anak ini berapa orang dan umurnya berapa gitu? Ya, rata-rata usianya ya mulai dari 5 tahun ya. Mulai dari 5 tahun sampai 12 tahun umumnya. 12 tahun. Iya. Oh, berarti itu ada kegiatan berupa game dan nyanyi. Nah, saya tertarik banget nih berupa game. Game itu berbentuknya seperti apa gitu? Ya, game itu permainan-permainan yang bersifat rohani ya, karena ini gereja bersifat rohani. Game itu bisa diambil dari Alkitab atau cerita Alkitab atau tokoh-tokoh tertentu. Iya. Gitu. Berarti mendidik ya Pak ya, mendidik banget tentang agama ya, untuk supaya rajin beribadah. Ya, Bu. Gamenya seperti itu ya, Pak ya. Nah, nih saya mau nanya, ada nggak sih kegiatan di gereja ramah anak ini penyuluhan tentang kesehatan pada anak juga? Iya. Secara formal tidak ada, tetapi dalam setiap kegiatan pasti pelayan-pelayan yang membidangi anak akan selalu melakukan itu, ya, melakukan itu. Kemudian juga ya ketika ada masa COVID, ya penyuluhan selalu dilakukan untuk anak-anak di sini. Protokol kesehatannya ya Pak ya, bagaimana harus protokol kesehatan itu dijalankan selama beribadah, dan tidak lupa juga akan menganjurkan mungkin cuci tangan ya Pak ya. Benar. Itu salah satunya ya. Nah, pada Ibu RW nih, ada nggak sih kegiatan untuk mengedukasi kesehatan mental pada anak? Kira-kira di sini ada nggak kader jiwanya di RW 8 Bu? Kader jiwanya ada 1 orang. Kalau secara langsung tidak ada kita istilahnya penerangan mengenai mental anak. Tapi kalau kegiatan anak-anak di sini banyak ya. Ada juga seperti Bapak bilang tadi, kalau di sini kan khusus anak-anak dari gereja HKI. Tapi kita pun ada ibadah khusus satu lingkungan. Anak-anak terus kita giatkan dengan olahraga juga jasmani kayak futsal, atau ada kegiatan misalnya apa tuh namanya kalau acara keluar itu kebaktian luar ke taman apa gitu. Ada seperti itu. Ya, bagus banget Bu. Itu juga berarti sudah berjalan juga tentang kesehatan mentalnya ya. Untuk pada khususnya remaja dan pada ramah anak juga. Nah, mungkin dari Pak Pendeta atau Bu RW nih, kan ini lagi marak nih kasus bullying. Bullying untuk ramah anak kan termasuk juga tuh Bu. Nah, bagaimana sih perundungan di kalangan anak-anak atau remaja? Bagaimana tanggapan Pak Pendeta dan Ibu RW? Boleh dijawab? Ibu RW dulu. Kalau masalah seperti itu sebenarnya kalau kita langsung terjun itu tidak akan mungkin. Tapi harusnya adalah pengarahan dari pihak-pihak yang memang untuk itu gitu. Kalau kita yang memberikan kurang tepat gitu. Kecuali kalau kita diberitahu ada seperti ini, arahan dari kelurahan baru kita arahkan. Tapi kalau untuk secara umum kurang tepat. Jadi harusnya kita dikasih masukan dulu. Tapi ada nggak sih Pak Pendeta mungkin isu atau apa bullying terhadap anak, ada yang curhat gitu, pernah dengar nggak sih?
Ya, kalau di gereja kita, saya pikir tidak pernah ada, karena itu memang sangat bertentangan dengan apa yang selalu kita ajarkan, kita bina ke mereka. Sejauh ini kita tidak pernah mendengarkan itu dan anak tidak pernah mengalami kasus seperti itu. Bullying ya? Iya. Jadi untuk kasus bullying di sini memang belum pernah ada terdengar ya. Berarti masih sehat-sehat aja ya lingkungannya ya, Pak Pendeta dan Ibu RW ya, keren banget ya. Nah ini kalau cara untuk memberi kesadaran pada anak untuk saling memberi kasih sayang terhadap satu sama lain, itu seperti apa ya Pak Pendeta? Bagaimana kan kita bisa lihat ya, dia kan rutin beribadah, mungkin dia bisa berinteraksi kepada temannya, tapi memberi kasih sayangnya itu seperti apa gitu? Ya, banyak cara memang kita buat. Anak-anak juga kita sadarkan di sini untuk peduli, termasuk peduli kepada panti asuhan. Kita juga di sini ada program menabung ya. Anak-anak itu menabung untuk panti asuhan, ya. Jadi banyak cara kita buat bagaimana mereka bisa saling mengasihi dan saling peduli. Yang merasa lebih banyak diberkati, mereka harus punya tanggung jawab untuk lebih banyak memberkati orang lain. Makanya guru sekolah minggu kita di sini sudah lama membuat program menabung. Jadi anak sekolah minggu itu menabung tapi bukan untuk dirinya, tapi menabung dia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Termasuk besok kita ada ini program ke sekolah serapan, sekolah rakyat Pancoran ya. Kita akan memberi bantuan untuk anak-anak di sana. Itu program dari remaja dan pemuda dan anak dari sini. Besok kita akan berangkat, sudah banyak dipersiapkan bantuan-bantuan berupa uang, berupa fasilitas sekolah, berupa pakaian dan lain-lain. Itu untuk menyadarkan anak-anak betapa kita harus saling mengasihi, baik yang internal, artinya sesama anak di sini, dan juga eksternal, tidak kalah pentingnya juga termasuk orang-orang yang menurut kami sangat membutuhkan bantuan. Maka besok mereka akan disadarkan betapa banyaknya orang yang masih membutuhkan bantuan, sehingga besok kita sekaligus kita menunjukkan bagaimana kita mengasihi, sekaligus mengedukasi anak-anak juga tentang berbuat ya. Ya, berarti di sini sudah ada juga ya saling mengasihi walaupun tidak hanya di gereja tapi di luar gereja, seperti memberikan suatu ya kebaktian sosial ya. Sangat luar biasa banget. Dan saya tadi tertarik juga sampai ada mengedukasi terhadap anak-anak. Itu sangat bagus banget, berarti komunikasi tidak putus seperti itu Pak Pendeta. Mungkin edukasinya berupa tentang rohani ya. Jadi anak-anak itu akan dididik tumbuh kembangnya yang positif seperti itu. Iya. Mungkin kalau Ibu RW bisa ada tanggapan yang lain? Jadi saya hanya menambah. Jadi bukan hanya di gereja HKI yang mempunyai tabungan. Semua gereja, karena wilayah kami ini kan tidak semua bergereja di HKI, HKBP, Hadiana. Jadi semua sekolah minggu itu dibuatkan tabungan kaleng. Jadi tulisannya tabungan anak sekolah minggu, mulai dari gereja mana. Nanti ini dikumpulkan, inilah bersosial mereka, diajak bersosial ke panti asuhan mana, misalnya kalau ke HKBP bisa ke Hepata, kemana tempat orang buta, tempat apa. Nah itulah, jadi mulai dari sekolah minggu sudah dilatih menabung untuk rekan-rekannya yang lain yang kurang mampu. Yang kurang mampu, iya. Jadi untuk memberikan kasih sayangnya juga tidak hanya di sekitar lingkungan ini, tapi di luar lingkungan juga akan dapat yang membutuhkan seperti itu ya. Ya, nah ini mungkin kepada Pak Pendeta atau Ibu RW, bisa juga kepada Pak Lurah nih. Perlu nggak sih untuk dilakukan terutama pada orang tua untuk menciptakan lingkungan ramah anak? Mungkin dari Pak Lurah? Terima kasih Bu Ori. Harus perlu ya, karena peran orang tua sangat diperlukan. Jadi memang anak itu kan ya pasti butuh bimbingan dan ada contoh atau suri teladan yang memang harus dari orang tua ya, dan pengawasan. Banyak contohnya kayak orang ODGJ juga kan pengawasan orang tua ya, bagi anak-anak ya, karena anak ini kan sedang tumbuh kembang, sedang mencari jati diri, jadi harus perlu ya.
khususnya ramah anak ya Pak, apalagi kesehatan mental karena tadi disebutkan di situ ada gangguan jiwa. Iya. Jadi kita perlu juga nih, khususnya kan kalau ramah anak itu pola asuh juga. Nah menurut Pak Pendeta untuk khususnya pola asuh itu seperti apa baiknya untuk khususnya ramah anak loh nih Pak? Iya, kita juga punya beberapa program untuk pola asuh. Yang pertama, kita menyadari bahwa orang tua itu adalah yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Maka kita buat ada pembinaan pasutri, pasangan suami istri, bagaimana pola asuh yang sehat bagi anak, termasuk dengan perkataan-perkataan orang tua tidak ada yang melukai hati anak, termasuk bagaimana mereka menjadi teladan, model, role model bagi anaknya. Jadi kemudian kita juga membuat pembinaan bagi guru-guru sekolah minggu juga, bagaimana mereka juga melakukan pola asuh yang baik selama mereka mendidik anak-anak. Jadi kita menyentuh dulu orang tua, guru sekolah minggu, kemudian juga langsung ke anak-anak. Ya, Gitu. berarti tumbuh kembang anak ini sudah dididik pola asuhnya dari awal orang tua Iya. ya, kedua orang tua. Barangkali dari Bu RW bagaimana nih, setuju nggak? Saya setuju ada pembinaan dari pemerintah lah yang untuk pasangan suami istri. Karena apa, ini efeknya sangat besar sekali. Dimulai dari situ seperti Pak Lurah bilang tadi. Misalnya contoh soal dalam kasus rumah tangga. Kalau di hadapan anak itu kan mempengaruhi mental anak, kejiwaannya pun terpengaruh. Nah dari kita mulai lingkungan dari orang tua dulu, bagaimana dia di dalam rumah tangga itu, misalnya contoh soal suami istri ribut, janganlah di depan anak. Iya. Itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Itu perlu menurut saya dari pemerintah ada penyuluhan tentang keluarga sejahtera atau apa namanya, sangat perlu sekali. Sangat perlu ya Bu ya. Berarti harus ada tentang penyuluhan tentang kesehatan, yaitu mencegahnya kekerasan pada anak jatuhnya ya. Betul. Karena kalau orang tua sudah berantem ya, kalau di depan anak itu mentalnya akan Iya, terganggu. betul. Iya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaannya nih. Ya, santai aja Bu. Ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan agar terciptanya lingkungan ramah anak? Ini menurut Pak Lurah bagaimana nih Pak? Ya, untuk terciptanya suatu lingkungan yang ramah anak, memang peran kita semua ya tentunya ya, nggak hanya Pak Lurah sendiri. Ya diperlukan ya peran serta Bu RW kan, Pak RT, Pak RMK, dan pengurus rumah ibadah, terutama Pak Pendeta atau para kiai ya. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan, ya sudah misalnya memang kita deklarasikan atau kita berkomitmen, ya insya Allah mudah-mudahan masalah-masalah kekerasan anak atau bullying atau apapun ya yang terjadi pada anak-anak kita pasti bisa kita putar. Iya. Berarti kita harus melakukan ini bekerja sama ya, tidak hanya sendiri tapi harus saling merangkul semuanya. Ya, ada nggak sih program yang pernah dilakukan untuk mengedukasi pada orang tua terkait masalah tumbuh kembang anak dan memastikan anak-anak mendapat pengasuhan yang optimal? Sudah ada yang terbentuk program itu Pak? Ada di PKK, ada di PKK. Oh, sudah ada. Dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Memang di bidangnya untuk keluarga ya, jadi untuk masalah-masalah rumah tangga, anak dengan orang tua itu ada di PKK. Mereka punya kerja masing-masing ya. Ini saya lanjut lagi kepada Pak Lurah. Apa sih manfaat untuk sekolah ramah anak ini? Manfaat dari sekolah ramah anak ini banyak sekali ya, karena memang program dari pemerintah daerah ya sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan juga oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Jakarta Timur kemarin juga alhamdulillah sudah memenangkan dia kota layak anak utama. Dan di situ memang banyak program-program yang berkenaan dengan hak asuh anak atau hak anak itu sendiri ya. Dan di Jakarta Timur ini kita memang harus ramah anak. Semuanya ramah anak, di kelurahan, di RT pun juga sudah ada kata ramah anak, sudah ada pelangnya itu sudah terpasang. Dan ini juga diharapkan juga rumah-rumah ibadah. Ya, alhamdulillah di Cilitan ini untuk HKI sudah terpilih juga untuk mewakili rumah ibadah ramah anak di gerejanya, kalau dari masjidnya dari Kelurahan Tengah.
Berarti manfaat sekolah ramah anak ini bukan hanya di luar seperti di RPTRA, tapi juga di rumah ibadah juga ada ya. Di semua tempat. Di semua tempat ya harus sudah ada nih yang berbentuk ramah anak untuk mungkin mendukung pertumbuhan anak yang sehat mental yang kuat ya. Jadi tujuannya dari dicanangkannya sekolah ramah anak oleh pemerintah ini, apakah ada yang berbentuk tujuan yang seperti apa sih gitu? Kenapa sih sampai dibuat nih? Harus ada nih bentuk khususnya ramah anak di rumah ibadah, di tadi Bapak sebutkan di RPTRA, itu seperti apa Pak? Iya, karena kan anak ini kan juga butuh perhatian khusus. Karena mereka adalah generasi penerus kita yang akan menggantikan kita nanti ya. Dan ini kalau tidak kita jaga, apalagi di Jakarta ya, di kota-kota besar, ini kan luar biasa sekali ya lingkungannya, pergaulannya. Ya kita harapkan ya mereka bisa jadi anak yang berguna gitu ya untuk masa depannya. Karena kalau nggak kita jaga kan banyak ya pengaruh kayak narkoba, kenakalan remaja itu yang tawuran ya, miras segala macam yang memang belum waktunya. Anak-anak itu misalnya memang ya mereka mau mencoba-coba gitu kan karena belum cukup umur. Jadi perlu dari peran kita semua. Makanya Pak Wali Kota juga mencanangkan semuanya harus ramah anak. Jadi semuanya harus peduli terhadap pola kembang anak itu sendiri. Kalau menurut Pak Pendeta bagaimana nih? Apakah di lingkungan mungkin di gereja ini tujuannya dicanangkannya ramah anak ini ada nggak sih manfaatnya buat bagi anak itu sendiri dan bagaimana terhadap orang tuanya? Ada nggak manfaatnya yang dirasakan seperti itu? Ya, menurut saya Bu sangat banyaklah manfaatnya ya, dan itu sangatlah penting ya, mengingat pentingnya anak. Apalagi kami orang Batak Bu ada slogan kami, anak kokidoha moral, ya kan? Itu kalau diterjemahkan anak itu menjadi kekayaan. Jadi artinya keberhasilan orang tua adalah ditentukan dari anaknya. Kami juga sangat peduli dengan anak. Ya pasti karena kita peduli dengan anak, kita selalu memulainya dari keluarga. Kami di gereja ini setiap minggu pertama atau awal bulan itu kami sebut itu minggu keluarga. Jadi anak, orang tua itu datang bersama-sama ke gereja dengan orang tuanya semua, satu keluarga. Mengingat ada bapak yang rajin ibadah, istri tidak rajin. Ada istri yang rajin, bapak tidak rajin. Atau ada orang tua yang rajin, anak tidak rajin. Nah, maka kita canangkan itu ibadah keluarga dalam satu minggu itu setiap di awal bulan itu supaya setiap keluarga itu secara rohani juga sehat. Kan begitu. Karena kalau secara rohani dia sehat, maka mentalnya pastilah sehat. Komunikasinya di rumah juga pastilah sehat. Nah, ini sangat besar manfaatnya ya. Jadi sangat besar manfaatnya. Saya berpikir juga bahwa gereja yang kuat itu adalah kalau keluarganya kuat. Gereja yang sehat itu adalah kalau keluarganya sehat. Mungkin juga negara yang sehat juga keluarga-keluarga di negara ini juga harus sehat. Itu. Jadi saya pikir ini sangat baik. Kami sambut baik ini program dari Jakarta Timur ya. Termasuk juga ketika memilih kami menjadi gereja ramah anak, ini jadi beban juga sama kami. Artinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan anak, termasuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada anak sekolah minggu juga, termasuk pada lingkungan. Jadi terima kasih juga untuk Pak Lurah, untuk Bu RW, untuk Pak Wali Kota ya. Memilih ini tidak kami anggap prestasi, tapi kami anggap inilah beban kami supaya lebih berdampak lagi bagi anak secara khusus. Gitu. Berarti dengan ada kegiatan ramah anak ini bisa untuk tumbuh kembang anak, kesehatan mentalnya tetap terjaga. Tapi dengan catatan dimulai awal dari keluarga, yaitu kedua orang tua. Seperti itu ya Pak Pendeta. Nah, tidak lepas dari pendidikan agama. Berarti moralnya juga, perilakunya juga telah disampaikan Pak Lurah. Nah, mungkin dari Ibu bisa masukkan nih tujuan dari ramah anak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Lurah sudah, dari pihak gereja sudah menyatakan bahwa pemerintah turun tangan, dari gereja ada dan dari lingkungan ada. Ini sinergi yang baik. Jadi ramah anak itu yang harus dari lingkungan,
dari keluarga, dari pemerintah mungkin ada arahan-arahan yang harus disampaikan untuk kita bagaimana anak ini peduli dengan sesamanya. Di situ awalnya dulu, ya kan, dari anak-anak kita caranya adalah bahwa sesama mereka sendiri sudah kita coba ramah sesama mereka, peduli sesama mereka. Yang satu lingkungan baru nanti menyebar ke yang lain. Jadi menurut saya sangat banyak manfaatnya untuk masalah ramah anak ini. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ya, untuk itu kita podcastnya sudah selesai. Terima kasih untuk 3 narasum ini, sangat luar biasa banget. Nanti kita akan mengadakan podcast lagi yang lebih menarik lagi. Akan ditunggu lagi selanjutnya. Sebelum ditutup, kita akan membacakan motonya lagi nih. Sama-sama kita bacakan ya. Ya, cililitan kita Kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.